Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Rio menatap altar gereja dengan tatapan penuh keyakinan. Suara organ yang mengalun lembut memenuhi ruangan, menyentuh setiap sudut hati jemaat yang hadir. Ia merasa bangga menjadi bagian dari komunitas yang selama ini membentuk hidupnya. Sejak kecil, ia dididik untuk percaya bahwa iman Kristen adalah satu-satunya jalan benar menuju keselamatan. Setiap kata yang terdengar dari mimbar, setiap nyanyian pujian, seolah menegaskan posisinya sebagai pemuda yang taat dan berilmu. Di kalangan teman-temannya, Rio dikenal bukan sekadar jemaat biasa. Ia aktif dalam segala kegiatan gereja, mengatur acara bakti sosial, menjadi pemimpin kelompok pemuda, bahkan kerap tampil dalam debat teologi. Namanya sering disebut sebagai contoh pemuda yang cerdas, rajin, dan tegas mempertahankan iman. Namun di balik kebanggaan itu, Rio menyimpan satu hal yang sangat jelas dalam hatinya, kebencian yang mendalam terhadap Islam. Sejak SMP, Rio sudah menolak setiap ajaran yang berasal dari agama lain, terutama Islam. Baginya, semua cerita tentang Nabi Muhammad, Al-Quran, dan Muslim hanyalah sesuatu yang tidak masuk akal. Ia bahkan sering mengejek teman-temannya yang beragama Islam, menertawakan ritual mereka, dan mencari kesalahan dalam ajaran mereka. Sikapnya ini membuatnya terkenal di sekolah, sebagai pemuda yang selalu percaya diri, kritis, dan tak terkalahkan dalam debat agama. Islam? Jangan harap aku akan pernah percaya pada hal itu, pikir Rio saat memeriksa dokumen untuk kegiatan gereja minggu itu. Ia tersenyum sinis membayangkan diri bertemu teman Muslim yang mungkin mencoba mengajak diskusi tentang Al-Quran. Baginya, percakapan itu hanyalah ajang untuk membuktikan kebenaran yang ia pegang teguh. Rio sering mengingat pesan ibunya, tetaplah teguh pada imanmu, nak. Dunia ini penuh godaan, jangan sampai tersesat. Pesan itu melekat kuat, membentuk keyakinan Rio bahwa ia harus selalu waspada terhadap kesalahan agama lain. Ia merasa bertanggung jawab bukan hanya atas dirinya sendiri, tetapi juga atas reputasi keluarganya. Menjadi aktivis gereja bukan sekadar kegiatan, tetapi panggilan hidup. Setiap hari, Rio menata jadwalnya dengan cermat. Pagi dihabiskan dengan membaca Alkitab, menghafal ayat-ayat, dan mempersiapkan materi diskusi teologi. Siang digunakan untuk kuliah, di mana ia kerap menjadi juru debat di kelas perbandingan agama. Malamnya, ia menghadiri pertemuan kelompok pemuda, berdiskusi tentang iman, atau mengatur program sosial gereja. Aktivitas itu membuatnya tampak sempurna di mata banyak orang, taat, berilmu, dan penuh semangat. Namun di balik rutinitas itu, ada satu hal yang Rio tak sadari. Hatinya penuh kekakuan. Ia terlalu sibuk membela kebenaran yang diakininya, sehingga tidak pernah memberikan ruang untuk bertanya, untuk ragu, atau untuk memahami perspektif lain. Kebencian terhadap Islam tumbuh bak benih yang subur, tersembunyi di balik senyum ramah dan kata-kata bijak yang ia ucapkan di depan jemaat. Suatu sore, saat Rio memimpin diskusi kelompok pemuda, topik tentang nabi-nabi dalam agama lain muncul. Beberapa anggota mencoba menyebut nama Nabi Muhammad dan menceritakan kisahnya. Rio mendengus kecil. Ah, itu omong kosong, pikirnya, menahan diri agar tidak terlalu lantang. Tetapi dalam hatinya, api kebencian dan skeptisisme semakin menyala. Ia memutuskan untuk mendominasi diskusi, membantah setiap argumen yang muncul, dan menegaskan bahwa Kristenlah satu-satunya jalan yang benar. Momen itu membuat beberapa anggota kelompok terdiam. Mereka tahu Rio cerdas, penuh pengetahuan, dan sulit untuk dilawan. Namun ada juga yang mulai merasa terganggu oleh sikapnya yang keras. Rio tak peduli. Baginya, mempertahankan iman adalah kewajiban, bahkan jika itu berarti menyakiti perasaan orang lain atau menutup diri dari perspektif yang berbeda. Di rumah, Rio menatap foto masa kecilnya bersama keluarga di ruang tamu. Ia teringat masa kecil yang penuh kasih sayang, dididik dengan nilai-nilai agama yang kuat. Tapi ia juga teringat pengalaman sekolahnya, di mana seorang teman Muslim pernah mengajaknya berdiskusi dengan tenang.
Rio menolak, bahkan menertawakan niat baik teman itu. Ia menutup hati, merasa bahwa segala bentuk ajakan untuk memahami Islam hanyalah godaan yang patut ditolak. Rio menepuk dadanya sendiri. Ia merasa bangga dengan keteguhannya, namun ada sesuatu yang aneh terasa di dalam hatinya. Sebuah rasa gelisah yang sulit dijelaskan. Ia menggeser pikirannya dengan mengulang hafalan Alkitab, membaca doa, dan menyiapkan materi diskusi untuk minggu depan. Gelisah itu ia abaikan, menganggapnya hanyalah lelah biasa. Malam itu, Rio duduk di mejanya, menulis catatan untuk kegiatan gereja. Ia menatap lilin yang menyala di sampingnya, bayangan api menari di dinding kamar. Dalam kesunyian itu, Rio menyadari satu hal. Hidupnya penuh aktivitas, penuh pengetahuan, penuh pembelaan iman, tetapi hatinya terasa kaku, tertutup, dan sepi. Ia belum pernah merasakan ketenangan sejati yang datang dari pemahaman dan kedekatan dengan Tuhan secara murni, hanya rutinitas yang penuh prestasi dan kebanggaan. Rio menarik napas panjang. Ia menutup buku catatannya, menatap langit malam dari jendela kamar. Di luar, bintang-bintang berkelip pelan, seakan menyapanya dengan lembut. Untuk pertama kalinya, tanpa ia sadari, benih pertanyaan mulai muncul. Apakah keyakinan yang selama ini ia pegang sepenuhnya benar? Apakah ia terlalu keras menolak sesuatu yang mungkin patut dipahami? Rio tidak menjawab pertanyaan itu malam itu. Ia hanya menatap langit, merasakan keheningan yang damai namun membingungkan. Di dalam hatinya, sesuatu mulai berguncang. Sesuatu yang akan menjadi awal perjalanan yang tak pernah ia bayangkan. Perjalanan yang akan mengubah seluruh hidupnya, membuka mata hatinya, dan menantang semua prasangka yang selama ini ia pegang teguh. Tanpa ia tahu, titik awal perjalanan itu telah dimulai. Dan meskipun malam itu Rio tidur dengan wajah tenang, benih pertanyaan itu sudah mulai tumbuh di hatinya, menunggu waktunya untuk berbuah. Seiring bertambahnya usia, Rio merasa bahwa keyakinannya terhadap iman Kristen semakin kokoh. Namun, di balik keyakinan itu, tersimpan kebencian yang ia sendiri sulit dijelaskan. Bukan kebencian yang datang tiba-tiba, tetapi kebencian yang tertanam lama, seperti akar pohon yang merayap diam-diam di bawah tanah. Setiap kali mendengar kata Islam, hatinya bergetar, bukan karena takut, tetapi karena rasa menolak yang mendalam. Rio ingat masa-masa sekolah menengah, ketika seorang teman muslim dengan sabar mencoba menjelaskan ritual salat dan puasa. Teman itu berbicara dengan lembut, tanpa menghakimi, hanya ingin berbagi pemahaman. Namun Rio, yang waktu itu baru memasuki dunia remaja penuh idealisme dan rasa superioritas, menertawakan semua penjelasan itu. Baginya, Islam hanyalah ajaran yang membingungkan, penuh aturan kaku, dan tak masuk akal. Ia bahkan suka mengejek teman itu di depan teman-teman lain, seakan menegaskan posisinya sebagai pembela kebenaran. Kebencian itu bukan hanya masalah agama. Baginya, agama lain adalah ancaman terhadap identitasnya, terhadap dunia yang ia kenal sejak kecil. Ia yakin bahwa mempertahankan iman adalah kewajiban, dan menolak Islam adalah bentuk kesetiaan pada keluarga dan komunitas. Saat ia merenungkan hal ini, rasa bangga pun muncul, bangga bisa menolak sesuatu yang menurutnya salah. Di gereja, Rio menjadi figur yang disegani. Ia sering tampil dalam diskusi kelompok pemuda, membantah argumen yang menyebut kebaikan dalam agama lain, khususnya Islam. Ia merasa puas setiap kali berhasil membuat lawan debatnya kehabisan kata-kata. Pujian dari teman-teman dan pembimbing gereja membuatnya semakin percaya diri. Ia merasa bahwa setiap tindakan, setiap perkataan yang menolak Islam adalah bukti kebijaksanaan dan keberaniannya. Namun, meski terlihat sempurna di mata orang lain, ada sisi lain dari Rio yang diam-diam resah. Kadang, ketika ia menatap wajah teman-teman muslimnya yang tersenyum ramah atau mengucapkan salam, hatinya tergelitik oleh rasa ingin tahu. Tapi ia selalu menekan perasaan itu, menganggapnya sebagai godaan yang berbahaya. Jangan pernah melunak, pikirnya, kamu harus tetap teguh, jangan sampai tersesat. Di rumah, Rio dibesarkan dalam lingkungan yang menekankan pentingnya kesetiaan pada iman. Ibunya sering mengingatkan, "Nak, dunia ini penuh tipu daya. Tetaplah waspada, jangan biarkan dirimu dibujuk oleh hal-hal yang menyesatkan." Ayahnya, meskipun jarang bicara,
selalu menatapnya dengan bangga saat Rio menyelesaikan hafalan ayat-ayat Alkitab. Pesan-pesan ini menanamkan rasa kewajiban dan tanggung jawab dalam diri Rio. Menjadi pemuda yang tidak hanya benar dalam iman, tetapi juga kuat menentang pengaruh lain. Sekolah menengah menjadi medan latihan bagi Rio. Setiap kali ada teman muslim mengajaknya berdiskusi, ia bersiap dengan argumen yang sudah ia pelajari. Ia membaca buku-buku teologi, menulis catatan perbandingan agama, bahkan membuat daftar kesalahan yang menurutnya ada dalam Al-Quran. Ia merasa aman dalam kerangka pikirannya sendiri, bahwa ia memegang kebenaran dan Islam hanyalah sesuatu yang salah. Namun, seiring waktu, Rio mulai menyadari satu hal. Kebenciannya terhadap Islam bukan sekadar soal keyakinan, tetapi juga soal rasa takut. Ia takut kehilangan identitasnya, takut merasa salah, takut menghadapi kemungkinan bahwa selama ini ia menolak sesuatu yang sebenarnya baik. Perasaan ini membuatnya gelisah, meskipun ia berusaha keras menutupinya dengan kesombongan dan argumen logis. Suatu hari, Rio menghadiri seminar di sekolahnya tentang toleransi antaragama. Pembicara muslim yang bijaksana membahas tentang kedamaian, kebaikan, dan nilai-nilai universal yang diajarkan Islam. Awalnya, Rio bersikap defensif, menyiapkan komentar kritis. Namun, sesuatu dalam cara pembicara itu berbicara, tenang, penuh hormat, dan tanpa menghakimi, mengusik hatinya. Ia merasakan kebingungan pertama yang nyata. Apakah mungkin ada kebaikan di dalam ajaran yang selama ini ia benci? Di malam hari, Rio duduk sendiri di kamarnya. Lampu redup menyinari meja belajarnya yang penuh catatan dan buku. Ia menatap Alkitab yang terbuka, mencoba mencari jawaban atas kegelisahan yang muncul. Mengapa hatinya terasa resah saat melihat kebaikan dalam Islam? Mengapa pembicaraan yang seharusnya ia tolak membuatnya berpikir ulang? Rio menepuk dadanya sendiri, berusaha menenangkan diri. Aku tidak boleh melunak. Aku tahu apa yang benar. Islam itu salah. Tetapi, semakin ia menolak, semakin kuat perasaan ingin tahu yang muncul. Rasa penasaran yang selama ini ia anggap sebagai godaan ternyata menuntunnya pada pertanyaan yang lebih besar. Apakah selama ini kebenciannya sepenuhnya benar? Ataukah ada sesuatu yang ia lewatkan karena terlalu sibuk membela posisi sendiri? Dalam kesunyian malam itu, Rio menyadari satu hal penting. Kebenciannya terhadap Islam bukan hanya tentang agama lain, tetapi tentang dirinya sendiri. Ia terlalu yakin, terlalu percaya diri, dan terlalu kaku dalam menilai dunia. Sikap itu membuatnya menutup mata terhadap kebenaran yang mungkin ada di luar keyakinannya. Ia merasa hampa, meskipun kehidupan di luar tampak sempurna. Prestasi akademik, penghargaan di gereja, dan pujian dari teman-teman. Rio menatap langit malam dari jendela kamar. Bintang-bintang berkelip lembut, seolah menyampaikan pesan yang tak terdengar. Di dalam hatinya, benih pertanyaan mulai tumbuh. Apakah benar ia menolak Islam hanya karena prasangka dan ketakutan? Apakah selama ini ia terlalu sibuk mempertahankan citra sebagai pemuda yang benar, hingga lupa mencari kebenaran sejati? Malam itu, Rio menutup mata dan menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa kebencian dan prasangka yang selama ini menutupi hatinya bisa menjadi beban. Ia merasa lelah menjaga citra, lelah menolak sesuatu yang mungkin patut dipahami. Dan meskipun ia belum menemukan jawaban, benih kesadaran itu sudah mulai tumbuh, menyiapkan langkah awal yang kelak akan membawanya pada perjalanan tak terduga yang akan mengubah seluruh hidupnya. Tanpa Rio sadari, titik awal kebingungan batin ini adalah awal dari perjalanan pencarian kebenaran yang sesungguhnya. Perjalanan yang akan mengajarkannya bahwa hidayah tidak memandang siapapun, bahkan kepada seseorang yang dulunya membenci Islam sepenuh hati seperti dirinya. Pagi itu, Rio memasuki ruang kelas dengan langkah mantap. Matanya bersinar penuh percaya diri, seperti biasa. Ia sudah terbiasa menjadi yang terdepan dalam setiap diskusi akademik, terutama ketika topik agama muncul. Kuliah hari itu berbeda. Dosen membagikan tugas yang tak pernah Rio duga sebelumnya. Membandingkan nilai-nilai pokok dari beberapa agama, termasuk Islam, dengan perspektif kritis dan analitis. Rio menatap soal tugas itu dengan rasa skeptis. Islam? Ini hanya kesempatan untuk menunjukkan kesalahan mereka, pikirnya. Sejak lama, Rio telah menyiapkan arsenal argumen untuk membantah Islam. Ia yakin,
Semua bukti dan kitab yang ia baca akan cukup untuk menegaskan bahwa kepercayaannya selama ini benar. Tugas ini bagi Rio hanyalah medan pertempuran lain yang akan ia menangkan. Namun, begitu Rio mulai membuka buku referensi tentang Al-Quran, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ia mulai membaca ayat demi ayat dengan maksud mencari kesalahan. Ia membaca tentang hukum, kisah Nabi, dan pesan moral yang ada. Semuanya ia telaah dengan sikap kritis. Tetapi, di tengah lembaran itu, matanya tertumbuk pada ayat yang berbicara tentang Nabi Isa. Awalnya, Rio mengangkat alisnya, menahan tawa kecil. Ia mengira bahwa itu hanyalah bagian yang bisa ia gunakan untuk membuktikan ketidaktepatan ajaran Islam. Namun, semakin ia membaca, semakin sulit ia menemukan celah. Al-Quran menegaskan dengan jelas bahwa Isa adalah Nabi, utusan Allah, dan bukan Tuhan. Penjelasan itu logis, runtut, dan jauh dari kesan membingungkan yang selama ini ia pikirkan. Rio menatap halaman itu lama. Rasanya seperti udara dingin menembus ruang hatinya. Selama ini, ia begitu yakin dengan kebenciannya terhadap Islam, tetapi ayat-ayat itu memaksanya untuk berpikir ulang. Ia merasa seakan-akan selama ini ia menutup mata dari kebenaran yang sesungguhnya. Bagaimana mungkin? Gumamnya pelan, hampir tak percaya pada apa yang dibacanya. Hari demi hari, Rio memaksa dirinya untuk tetap kritis. Namun hatinya mulai diguncang oleh pertanyaan-pertanyaan baru. Ia merasa penasaran, mengapa selama ini ia tidak pernah diberi kesempatan untuk memahami Al-Quran dengan tenang? Mengapa semua yang ia dengar tentang Islam selalu terdengar negatif dan penuh prasangka? Semakin ia menelaah, semakin jelas bahwa ilmu yang ia pelajari selama ini tidak sepenuhnya menjawab pertanyaan hatinya. Suatu sore, Rio duduk di perpustakaan kampus, dikelilingi oleh buku-buku teologi dan tafsir. Tangannya memegang Al-Quran, tetapi matanya menatap kosong ke jendela. Di luar, matahari hampir tenggelam, cahaya jingga menembus kaca jendela. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, ketenangan. Bukan ketenangan yang datang dari argumen atau kemenangan debat, tetapi ketenangan yang lahir dari kejujuran dalam membaca dan memahami. Rio mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk mencari kesalahan, sehingga lupa bahwa ilmu sejati harus dibarengi dengan hati yang terbuka. Ia menutup buku sejenak dan menarik napas panjang. Mungkin aku selama ini salah, pikirnya. Pikiran itu membuat dadanya sesak, namun juga membebaskannya dari rasa sombong yang selama ini ia pegang. Malamnya, di kamar kosnya yang sederhana, Rio kembali membaca Al-Quran. Kini bukan lagi untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memahami. Ia menandai ayat-ayat tentang Nabi Isa, mencoba meresapi setiap kata. Semakin ia membaca, semakin ia merasakan kedamaian yang aneh, hangat dan lembut, berbeda dari keteguhan yang selama ini ia rasa. Air matanya jatuh tanpa bisa ia bendung. Selama ini, ia begitu keras menolak. Namun kini hatinya merasakan kelembutan yang belum pernah ia alami. Kegelisahan dan rasa penasaran itu mulai menguasai setiap aspek kehidupannya. Rio menatap foto-foto kegiatan gereja di dinding kamarnya. Ia merasa bersalah karena selama ini menolak dan meremehkan kebaikan orang lain hanya karena prasangka. Namun di saat yang sama, ada rasa lega yang aneh, seolah sesuatu yang benar-benar ia butuhkan sedang menuntunnya perlahan. Hari-hari berikutnya, Rio semakin tekun mempelajari Al-Quran. Ia membaca tafsir, mendengar ceramah, dan mencatat hal-hal yang membuatnya kagum. Semakin ia belajar, semakin ia sadar bahwa banyak hal yang selama ini ia anggap salah, ternyata penuh hikmah. Ia mulai memahami bahwa kebencian dan prasangka yang ia pegang selama ini hanyalah hasil ketidaktahuan dan rasa takut. Satu malam, ketika hujan turun perlahan di luar, Rio duduk di meja belajarnya, menatap Al-Quran dan buku catatannya. Hatinya dipenuhi perasaan campur aduk, kagum, bersalah, penasaran, dan damai. Ia merasa seperti menemukan jalan yang selama ini tersembunyi. Dan di dalam keheningan itu, ia merasakan dorongan kuat untuk terus mencari kebenaran, bukan untuk menang dalam debat, tetapi untuk menemukan jawaban sejati bagi hatinya. Perjalanan Rio dalam tugas kuliah itu mengajarkan satu hal penting. Ilmu tanpa hati yang terbuka hanya menghasilkan kesombongan. Sebaliknya, ketika hati dibuka, bahkan sesuatu yang dulu dianggap musuh bisa menjadi guru.
Ia mulai memahami bahwa Islam bukan sekadar agama lain yang harus ia tolak, tetapi sumber pengetahuan yang penuh kebenaran, yang selama ini tertutup baginya karena prasangka dan kebencian. Tanpa Rio sadari, tugas kuliah yang awalnya ia anggap sepele dan penuh skeptisisme itu telah menjadi titik balik. Ia tidak hanya belajar tentang Islam secara akademik, tetapi juga belajar tentang dirinya sendiri, tentang rasa bangga, rasa takut, dan kebencian yang selama ini menguasai hatinya. Kini, pertanyaan besar mulai muncul di hatinya. Apakah selama ini ia bersikap benar? Dan jika kebenaran itu ada, apakah ia cukup berani untuk mengikutinya, meski bertentangan dengan keyakinan lama? Rio menutup buku dan menatap langit malam dari jendela kamar kos. Hujan berhenti, bintang mulai muncul. Hatinya terasa ringan, tetapi penuh tekad. Ia tahu, perjalanan pencarian kebenaran baru saja dimulai. Dan meskipun ia belum siap untuk mengambil langkah besar, ada satu hal yang pasti. Hatinya telah dibuka sedikit demi sedikit, menuju pemahaman yang kelak akan mengubah seluruh hidupnya. Rio duduk di bangku kayu di pojok perpustakaan kampus. Matanya terpaku pada lembaran Al-Quran yang terbuka di depannya. Cahaya lampu belajar memantul di kaca jendela, menciptakan bayangan samar yang menari di lantai. Hatinya berdebar, perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya menyeruak. Campuran antara rasa kagum, penasaran, dan ketakutan. Selama ini, Rio menganggap bahwa Islam penuh dengan kontradiksi dan ketidaklogisan. Ia percaya bahwa setiap kisah tentang Nabi Muhammad dan ajaran Al-Quran pasti penuh kelemahan yang bisa ia tunjukkan. Namun kini, di hadapannya, ayat demi ayat tentang Nabi Isa membuatnya terdiam. Al-Quran dengan tegas menyebut Isa sebagai seorang nabi, utusan Allah, bukan Tuhan. Penjelasan itu jelas, logis, dan jauh dari mitos yang selama ini ia yakini. Rio menarik napas panjang. Perasaan itu campur aduk. Ia merasa seperti berdiri di ambang dua dunia. Dunia yang ia kenal selama ini, yang penuh keyakinan dan kebencian, dan dunia baru yang perlahan membuka hatinya pada kebenaran yang selama ini ia tolak. Bagaimana mungkin? Gumamnya, suaranya hampir tak terdengar. Selama ini aku menolak sesuatu yang seharusnya bisa kuhargai. Hari demi hari, Rio kembali ke Al-Quran. Kini bukan lagi untuk mencari kesalahan, melainkan untuk memahami. Setiap ayat tentang Isa ia teliti dengan hati-hati. Ia membaca kisah kelahiran Isa, pesan-pesannya, mukjizat yang ditunjukkan, dan perannya sebagai nabi. Semuanya ditulis dengan penuh keindahan dan hikmah. Rio mulai tersadar bahwa semua yang ia yakini tentang Isa selama ini, bahwa Isa adalah Tuhan atau bagian dari Trinitas, berbeda dengan apa yang dijelaskan Al-Quran. Perlahan, Rio merasakan guncangan batin yang semakin kuat. Ia memikirkan semua diskusi yang pernah ia lakukan di gereja, semua ejekan yang pernah ia lontarkan pada teman-teman muslimnya, dan semua argumen yang ia percaya selama ini. Semua itu kini terasa rapuh di hadapan kebenaran yang sederhana namun kuat. Rio merasa malu, bukan karena kalah debat, tetapi karena selama ini ia menolak sesuatu yang sesungguhnya baik. Malam itu, di kamar kosnya, Rio menatap Al-Quran yang terbuka di meja belajar. Hujan turun perlahan di luar, suara rintiknya menenangkan. Ia merasakan sesuatu yang hangat dan lembut mengalir di hatinya, perasaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Tidak ada kesombongan, tidak ada keangkuhan, hanya ketenangan yang aneh, namun menenangkan. Rio menutup mata sejenak, meresapi perasaan itu. Ia ingat kembali semua pengalaman hidupnya. Masa kecil yang penuh kasih sayang dari keluarga, pendidikan agama yang ketat, keyakinan yang kuat, dan semua sikap kerasnya terhadap orang lain yang berbeda agama. Kini, ia menyadari satu hal penting. Kebenciannya terhadap Islam bukan semata karena ajarannya, tetapi karena prasangka, ketakutan, dan rasa superioritas yang tumbuh sejak lama. Rio menarik napas panjang. Hatinya terasa sesak, campur aduk antara rasa bersalah dan rasa ingin tahu yang tak bisa ditahan. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah mungkin selama ini aku terlalu sombong? Apakah mungkin aku menolak kebenaran hanya karena terlalu percaya diri dengan apa yang aku tahu? Pertanyaan itu terus berputar di pikirannya, membuat Rio tidak bisa tidur. Hari-hari berikutnya, Rio tidak lagi hanya membaca Al-Quran secara pasif. Ia mulai mencatat hal-hal yang menarik perhatiannya, menulis pertanyaan, dan mencari tafsir dari berbagai sumber yang dapat menjelaskan ayat tentang Nabi Isa lebih mendalam.
Setiap kali menemukan sesuatu yang menguatkan kebenaran Al-Quran, hatinya bergetar. Ia merasa seperti menemukan cahaya kecil yang perlahan menerangi gelapnya keyakinan lama yang kaku. Pada suatu sore, Rio menghadiri diskusi kelompok kecil tentang agama di kampus. Ia duduk diam, mendengarkan teman-teman muslimnya berbicara tentang Isa, Al-Quran, dan prinsip-prinsip Islam. Biasanya, ia akan bersiap membantah, menyiapkan argumen yang tajam. Tapi kali ini berbeda. Rio hanya mendengarkan, mencoba memahami, tanpa menilai. Rasanya aneh, tetapi hatinya terasa ringan. Ia sadar bahwa mendengar dengan hati terbuka lebih berharga daripada memenangkan debat. Goncangan batin yang dialami Rio semakin dalam. Ia mulai memahami bahwa kebenaran tidak selalu datang dalam bentuk kemenangan argumen, tetapi dalam bentuk pemahaman yang tulus dan hati yang terbuka. Ia juga menyadari bahwa selama ini ia hidup dalam kebencian yang tak perlu, menghakimi orang lain hanya karena berbeda keyakinan. Perasaan itu membuatnya bersalah, tetapi juga membangkitkan tekad untuk belajar lebih banyak. Malam itu, Rio duduk sendiri, menatap Al-Quran. Hatinya bergetar saat membaca ayat yang menjelaskan bahwa Isa bukan Tuhan, melainkan hamba Allah dan Nabi yang mulia. Ia menangis diam-diam, air matanya jatuh menumpahkan rasa sesal dan lega. Selama ini, ia menolak, menghakimi, bahkan mengejek, tetapi kini ia merasakan kedamaian yang tak pernah ia temui. Ia sadar bahwa hati yang terbuka adalah kunci memahami kebenaran. Rio menarik napas dalam-dalam. Ia tahu bahwa perjalanan ini baru dimulai. Ia belum siap untuk membuat keputusan besar, tetapi langkah pertamanya sudah terbuka. Memahami Islam dengan jujur dan tulus, tanpa prasangka, tanpa kebencian. Ia menyadari bahwa inilah awal dari perubahan yang lebih besar, perjalanan yang akan menuntunnya pada hidayah dan pemahaman yang sejati. Di luar jendela, hujan telah berhenti. Langit gelap bertabur bintang, seolah menegaskan bahwa ada cahaya yang selalu ada untuk mereka yang mencari dengan hati yang tulus. Rio menutup Al-Quran perlahan, menepuk dadanya sendiri, dan tersenyum kecil. Ia belum tahu kemana perjalanan ini akan membawanya, tetapi satu hal pasti, hatinya kini mulai terbuka, dan kebenaran perlahan menembus kebencian yang selama ini menutupi hatinya. Rio menatap Al-Quran yang terbuka di mejanya. Perasaan yang dahulu dipenuhi kebencian kini berganti rasa penasaran. Awalnya, niatnya membaca kitab suci itu adalah untuk mencari kesalahan, untuk menegaskan bahwa ia benar, dan bahwa Islam salah. Namun, seiring lembar demi lembar ia telaah, hati Rio mulai berubah. Ia menemukan hal-hal yang membuatnya tertegun. Ajaran tentang kebaikan, kejujuran, kasih sayang, dan terutama kisah Nabi Isa yang berbeda dari pemahamannya selama ini. Perlahan, Rio menyadari sesuatu yang fundamental. Ia telah menolak kebenaran hanya karena prasangka. Ia teringat semua diskusi keras yang pernah ia lakukan di gereja, semua ejekan terhadap teman muslim, dan semua buku yang ia baca hanya untuk membantah. Kini, Rio merasa malu, namun bukan malu yang mematahkan semangat, melainkan rasa malu yang membuka kesadaran. Ia merasa bahwa hatinya selama ini tertutup oleh kebencian, dan kini ia ingin membuka diri untuk memahami dengan tulus. Hari demi hari, Rio mempelajari Al-Quran dengan cara yang berbeda. Ia mencatat ayat-ayat yang menarik perhatiannya, mencoba memahami konteksnya, dan mencari tafsir dari berbagai sumber yang menjelaskan maksud ayat tersebut. Tidak ada lagi niat untuk membantah. Setiap ayat yang ia baca menimbulkan pertanyaan dalam hatinya, bukan pertanyaan yang menantang, tetapi pertanyaan yang lahir dari keinginan untuk mengetahui kebenaran. Rio juga mulai membaca kisah-kisah Nabi Isa dengan penuh rasa hormat. Ia membaca tentang kelahiran Isa yang ajaib, mukjizat-mukjizat yang ia tunjukkan, dan peranannya sebagai Nabi yang membawa pesan Tuhan. Semakin ia membaca, semakin hatinya tergerak. Ia merasa kagum sekaligus menyesal, karena selama ini ia begitu percaya pada stereotip dan prasangka yang salah. Suatu malam, Rio duduk di balkon kosnya, memandangi langit yang gelap bertabur bintang. Angin malam membawa sejuk, menyentuh wajahnya dengan lembut. Ia merenungkan semua yang telah ia pelajari, semua perubahan yang mulai ia rasakan. Ada perasaan damai yang sebelumnya tidak pernah ia alami. Ia merasa seolah-olah beban yang menekan hatinya selama ini mulai terangkat perlahan. Rio sadar bahwa pencarian kebenaran bukanlah soal menang atau kalah dalam debat,
tetapi soal memahami dengan hati yang jujur. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk membela posisi sendiri, terlalu cepat menilai sesuatu berdasarkan prasangka, dan terlalu menutup diri terhadap kemungkinan kebenaran di luar keyakinannya. Kini, hatinya mulai terbuka untuk belajar, bukan lagi untuk mencari kesalahan, tetapi untuk menemukan hikmah dan kebenaran. Di kampus, Rio mulai berbeda dalam interaksi dengan teman-teman muslimnya. Ia tidak lagi bersikap sinis atau menantang. Ia hanya mendengarkan, bertanya dengan rasa ingin tahu, dan mencoba memahami perspektif mereka. Teman-temannya terkejut melihat perubahan sikapnya, tetapi mereka menyambut baik niat Rio untuk belajar. Rio merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan ketika berinteraksi dengan orang lain. Rio juga mulai menulis catatan harian. Ia menuliskan perasaan, pertanyaan, dan hal-hal baru yang ia pelajari dari Al-Quran. Ia menulis tentang rasa kagum yang muncul ketika membaca kisah Nabi Isa, tentang rasa bersalah karena kebencian yang selama ini ia pegang, dan tentang tekadnya untuk mencari kebenaran dengan hati yang tulus. Menulis menjadi cara bagi Rio untuk memahami diri sendiri, menenangkan hati, dan mencatat perjalanan batin yang perlahan membawanya pada perubahan. Satu malam, ketika hujan turun perlahan di luar, Rio duduk di meja belajarnya, menatap Al-Quran. Air hujan membasahi jendela, menciptakan suara yang menenangkan. Ia membaca ayat tentang Isa yang menegaskan bahwa ia adalah hamba Allah dan Nabi, bukan Tuhan. Air matanya jatuh, kali ini bukan karena sedih, tetapi karena hatinya tersentuh oleh kebenaran yang sederhana namun dalam. Selama ini, ia menolak, menghakimi, bahkan mengejek, tetapi kini ia merasakan kedamaian yang tak pernah ia alami. Rio menyadari bahwa pencarian kebenaran tidak selalu mudah. Ada rasa takut, rasa ragu, dan konflik batin yang harus ia hadapi. Ia takut jika suatu hari harus menghadapi keluarga dan teman gereja yang keras menghakimi. Ia takut dengan konsekuensi dari keyakinan baru yang mungkin ia pilih kelak. Namun rasa penasaran dan keinginan untuk memahami kebenaran lebih besar daripada ketakutannya. Ia merasa ada dorongan yang kuat dari dalam dirinya, yang tidak bisa diabaikan. Ia mengingat kembali semua pengalaman hidupnya. Masa kecil, pendidikan agama, kebanggaan menjadi aktivis gereja, dan semua kebencian yang pernah ia simpan. Kini, semua itu ia lihat dengan perspektif baru. Ia memahami bahwa kebencian dan prasangka yang ia pegang bukanlah kekuatan, melainkan penghalang bagi hatinya untuk menerima cahaya kebenaran. Semakin ia memahami Islam, semakin ia merasa damai, seolah menemukan arah yang selama ini hilang dalam hidupnya. Perubahan Rio tidak terlihat dramatis bagi orang lain, tetapi bagi dirinya sendiri, itu adalah revolusi batin. Ia belajar bahwa kebenaran tidak selalu datang dengan cara yang mudah diterima, tetapi sering datang melalui pertanyaan, keraguan, dan pencarian yang tulus. Ia belajar bahwa hati yang terbuka lebih berharga daripada kemenangan argumen atau pengakuan sosial. Malam itu, sebelum tidur, Rio menatap Al-Quran dan tersenyum kecil. Ia merasa hatinya penuh harapan, dan perjalanan pencarian kebenaran baru saja dimulai. Ia belum membuat keputusan besar, tetapi langkah pertama sudah diambil. Meninggalkan prasangka, membuka hati, dan belajar memahami dengan tulus. Rio tahu, suatu hari nanti, pencarian ini akan membawanya ke titik yang mengubah seluruh hidupnya. Titik di mana kebenaran tidak lagi hanya sebuah konsep, tetapi pengalaman yang menyentuh hati dan jiwa. Rio duduk di tepi ranjang kosnya, menatap ke arah jendela yang gelap. Malam itu sunyi, hanya suara angin yang berdesir dan beberapa kendaraan yang melintas di kejauhan terdengar samar. Hatinya terasa berat, meski secara fisik ia tampak sehat dan tenang. Seminggu terakhir, Rio menyelami Al-Quran dengan hati yang lebih terbuka, membaca kisah Nabi Isa dan ayat-ayat yang menyentuh jiwanya. Namun, meskipun banyak hal yang mulai ia pahami, kegelisahan batin masih menghantuinya. Ia menarik napas panjang dan menundukkan kepala. Bukan sekali dua kali ia mencoba menenangkan dirinya dengan logika dan argumen, tetapi malam itu berbeda. Perasaan yang menguasainya bukan lagi skeptisisme atau rasa ingin menang dalam debat. Ada dorongan yang lebih dalam, sesuatu yang membuatnya ingin berbicara kepada Tuhan dengan cara yang tulus, tanpa menyebut nama agama apapun. Rio menutup matanya perlahan. Dalam keheningan kamar kosnya, ia mulai berdoa. Bukan doa formal yang ia hafal dari buku, tetapi doa yang lahir dari hati yang resah dan penuh harap.
Ia berbicara dengan suara pelan, seperti sedang berbicara kepada sahabat yang dekat, menceritakan semua keresahan dan kebingungannya. Ia menangis, tetapi bukan karena kesedihan semata, melainkan karena kelegaan pertama yang ia rasakan setelah sekian lama memendam pertanyaan yang tak terjawab. "Ya Tuhan," bisiknya, suara gemetar, "aku tidak tahu jalan yang benar. Aku tidak tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Aku hanya ingin menemukan kebenaran yang sejati, bukan sekadar apa yang kuanggap benar selama ini." Doa itu terasa berbeda dari segala doa yang pernah ia ucapkan ketika berada di gereja. Di sana, doa selalu terikat pada ritual, kata-kata yang dihafal, dan kerangka keyakinan yang telah ditanam sejak kecil. Kini, Rio berbicara dari hatinya sendiri, tanpa kata-kata formal, tanpa tekanan dari tradisi atau harapan orang lain. Ia hanya ingin jujur, ingin menemukan jalan yang benar, dan meminta petunjuk sejati. Hujan mulai turun perlahan di luar, menimpa atap kos dengan suara ritmis yang menenangkan. Rio tetap duduk di sana, menutup mata, membiarkan air matanya mengalir. Ia merasakan ketenangan yang aneh, hangat, dan lembut, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan selama hidupnya. Selama ini, hatinya penuh kebencian dan prasangka terhadap Islam, tetapi malam itu, ia merasakan kedamaian yang lahir dari ketulusan dan kejujuran dalam mencari kebenaran. Rio teringat kembali semua langkah hidupnya. Masa kecil yang penuh kasih sayang, pendidikan agama Kristen yang ketat, prestasi akademik, dan aktivitasnya sebagai aktivis gereja. Ia menyadari bahwa semua itu membentuknya menjadi pemuda yang kuat dalam keyakinan, tetapi juga menutup hatinya terhadap kemungkinan kebenaran lain. Ia merasa bersalah, bukan karena meninggalkan keyakinannya, tetapi karena baru menyadari bahwa ia telah terlalu lama hidup dalam kebencian dan prasangka. Dengan suara pelan, ia melanjutkan doanya. "Tolong tunjukkan aku jalan yang benar." Bukan untuk membuktikan siapa yang salah atau benar di mata manusia, tetapi untuk menemukan kebenaran yang menyentuh hati dan jiwa. "Aku lelah menahan diri, lelah berpura-pura kuat, lelah menutup hati sendiri." Rio menundukkan kepala lebih dalam. Setiap kata yang diucapkannya terasa seperti melepaskan beban yang selama ini menekan dadanya. Ia menyadari bahwa doa bukan hanya tentang meminta sesuatu, tetapi tentang membuka hati, mengakui ketidakpastian, dan berserah pada kebenaran yang lebih besar. Malam itu, ia benar-benar merasa kecil di hadapan Tuhan, bukan karena takut, tetapi karena kesadaran akan keterbatasan dirinya sendiri. Waktu terasa berlalu begitu cepat. Rio tetap duduk di sana, mendengarkan suara hujan, merasakan kedamaian yang perlahan menyelimuti hatinya. Ia menyadari bahwa selama ini pencarian kebenaran selalu diwarnai rasa ingin menang dan membuktikan diri. Kini, pencarian itu berubah menjadi keinginan tulus untuk memahami, untuk belajar, dan untuk membuka hati tanpa prasangka. Dalam keheningan malam itu, Rio merasa seolah ada cahaya kecil yang menembus gelapnya hati. Ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi cahaya itu membuatnya yakin bahwa setiap langkahnya selama ini, setiap pertanyaan yang muncul, dan setiap rasa penasaran yang ia rasakan bukanlah kebetulan. Semuanya menuntunnya pada perjalanan yang lebih dalam, perjalanan yang akan membawanya pada pemahaman yang sejati dan hidayah yang tulus. Rio membuka matanya perlahan. Di luar, hujan berhenti, dan udara malam terasa segar. Ia menarik napas panjang, merasakan ketenangan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia menyadari satu hal, doa yang tulus tidak membutuhkan kata-kata indah atau ritual tertentu. Yang dibutuhkan hanyalah hati yang terbuka, kesungguhan, dan keberanian untuk mengakui kebingungan serta ketidakpastian. Malam itu, Rio tertidur dengan wajah yang tenang. Dalam tidur, hatinya seakan terbuka sepenuhnya, membiarkan cahaya kebenaran menyentuh setiap sisi jiwanya. Ia belum membuat keputusan besar, tetapi langkah pertama sudah diambil. Melepaskan prasangka, membuka hati, dan belajar menerima kebenaran dengan tulus. Keesokan harinya, Rio bangun dengan perasaan yang berbeda. Ada rasa ringan di dada, ketenangan dalam pikiran, dan keberanian yang baru muncul untuk melanjutkan pencarian kebenaran. Ia tahu perjalanan ini belum selesai, masih banyak hal yang harus dipelajari, dipahami, dan direnungkan. Namun satu hal pasti, hatinya kini terbuka, dan pencarian yang tulus telah dimulai. Rio tersenyum pada dirinya sendiri di cermin. Ia menyadari bahwa doa tanpa nama agama telah memberinya lebih dari sekadar jawaban.
Ia memberinya kedamaian, kesadaran, dan keberanian untuk menghadapi perubahan yang akan datang. Dan tanpa disadari, malam itu menjadi titik penting dalam perjalanan hidupnya. Titik awal yang akan membawanya pada pemahaman, iman, dan hidayah sejati. Matahari sore menembus celah jendela kos Rio, menyinari buku Al-Quran yang terbuka di mejanya. Cahaya keemasan itu seolah menyoroti lembaran-lembaran yang selama beberapa minggu terakhir telah menjadi teman setianya. Rio menatap halaman-halaman itu dengan perasaan yang campur aduk. Kagum, haru, takut, sekaligus penuh harapan. Ia menyadari bahwa perjalanan pencariannya akan mencapai puncak yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Selama berbulan-bulan, Rio telah melewati berbagai fase, mulai dari kebencian dan prasangka, rasa ingin menang dalam debat, rasa penasaran yang tak tertahankan, hingga menemukan kedamaian melalui doa yang tulus tanpa nama agama. Kini, ada satu langkah yang terasa mustahil, tetapi hatinya tahu bahwa itu adalah jalan yang harus ia tempuh. Mengucapkan syahadat, mengikrarkan keimanan dalam Islam. Rio menundukkan kepala, menutup mata, dan menarik napas dalam-dalam. Bayangan masa lalu muncul di benaknya. Setiap ejekan, setiap debat, setiap keyakinan keras yang selama ini ia pegang. Ia merasa gentar. Bagaimana keluarga dan teman-teman gerejanya akan menanggapi? Bagaimana sahabat-sahabat yang selalu melihatnya sebagai pembela kebenaran akan bereaksi? Semua itu menimbulkan kecemasan yang tidak ringan. Namun di sisi lain, Rio merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu bahwa hatinya telah dipersiapkan untuk langkah ini. Ia tidak melakukannya karena tekanan orang lain, atau untuk mencari pengakuan, tetapi karena hatinya sendiri telah terbuka untuk kebenaran. Kebenaran itu jelas, sederhana, dan damai, lebih damai daripada segala hal yang pernah ia rasakan selama hidupnya. Rio berdiri, menatap cermin kecil di kamarnya. Wajahnya tampak tegang, tetapi matanya bersinar. Ia berbicara pada dirinya sendiri dengan suara pelan. Ini mungkin langkah yang sulit, tapi aku harus jujur pada hatiku. Aku tidak bisa lagi berpura-pura, tidak bisa lagi menolak kebenaran yang telah kutemukan. Di luar kamar, suara hujan sore mulai terdengar, menimpa atap dengan irama lembut. Rio merasakan udara yang sejuk, seolah alam pun ikut menyaksikan momen penting ini. Ia menatap Al-Quran di mejanya sekali lagi, lalu menundukkan kepala, bersiap untuk melangkah ke titik yang menentukan. Rio mengingat kembali ayat-ayat tentang Nabi Isa yang telah membuat hatinya tergerak. Semua yang ia baca bukan sekadar kata-kata, tetapi pesan yang menyentuh jiwanya. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah membingungkan rasa kagum dan hormat terhadap Isa dengan konsep yang keliru tentang ketuhanan. Sekarang, ia memahami dengan jelas bahwa Isa adalah Nabi, utusan Allah, dan bukan Tuhan. Pemahaman itu membawa ketenangan yang mendalam. Dengan napas yang tenang, Rio melangkah keluar kamar, menuju masjid kampus yang tidak jauh dari kosnya. Hatinya berdebar, tetapi ia tahu bahwa langkah ini adalah panggilan dari hatinya sendiri, bukan dari tekanan atau kewajiban. Ia tidak terburu-buru, tetapi setiap langkah terasa berarti. Setiap detik membawa dirinya lebih dekat pada perubahan yang telah lama ia rindukan. Sesampainya di masjid, Rio disambut oleh seorang ustadz yang ramah. Tanpa kata-kata panjang, ustadz itu memahami maksud kedatangannya. Rio menunduk, menahan getaran di dadanya, dan mulai mengucapkan kalimat yang selama ini terasa mustahil untuk diucapkan, syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, Rio merasakan getaran aneh di seluruh tubuhnya. Air matanya jatuh, bukan karena takut, tetapi karena lega, kagum, dan damai yang menyelimuti hatinya. Semua ketakutan, semua prasangka, semua kebencian yang pernah ia simpan lenyap seketika. Hanya ada ketenangan dan rasa syukur yang mendalam. Ustadz itu tersenyum hangat, menepuk bahu Rio, seolah mengatakan bahwa perjalanan panjangnya akhirnya membuahkan hasil. Rio menundukkan kepala, menangis pelan, merasakan cahaya yang menerangi hatinya dari dalam. Selama ini ia begitu keras menolak, begitu percaya diri dengan kebenaran yang salah, tetapi kini ia telah menemukan jawaban yang tulus. Setelah syahadat, Rio duduk di sudut masjid, menenangkan dirinya. Ia menatap langit-langit, membayangkan semua perjalanan yang telah ia lalui. Kebencian, pencarian,
doa tanpa nama agama, dan malam-malam panjang membaca Al-Quran. Semua itu terasa seperti puzzle yang akhirnya tersusun sempurna. Ia tersenyum sendiri, menyadari bahwa perjalanan ini tidak mudah, tetapi sangat berharga. Rio pun mulai menulis dalam hati tentang langkahnya yang baru. Menjadi seorang Muslim bukan hanya tentang identitas baru, tetapi tentang hati yang terbuka untuk belajar, memahami, dan berserah. Ia memahami bahwa iman bukan sekadar ritual atau ucapan, tetapi perjalanan batin yang tulus dan penuh kesadaran. Ketika keluar dari masjid, hujan sore telah berhenti. Udara terasa segar, dan cahaya senja memantul di jalan-jalan kampus. Rio menatap langit, tersenyum, dan merasakan kedamaian yang selama ini ia cari. Ia tahu bahwa perjalanan spiritualnya baru dimulai, tetapi langkah pertama telah diambil dengan penuh keberanian dan kejujuran pada diri sendiri. Dalam perjalanan pulang, Rio merenung. Ia sadar bahwa syahadat bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan baru yang penuh hikmah, pemahaman, dan tanggung jawab. Ia tahu bahwa tidak akan mudah menghadapi tantangan di masa depan, tentang keluarga, sahabat lama, dan masyarakat. Tetapi ia percaya bahwa hati yang tulus, doa yang jujur, dan pemahaman yang mendalam akan membimbingnya. Saat tiba di kos, Rio duduk di meja belajarnya, menatap Al-Quran yang kini terasa lebih hidup daripada sebelumnya. Ia menarik napas panjang, merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Hatinya penuh syukur, dan di matanya tersimpan cahaya baru, cahaya iman yang tulus, damai, dan menenangkan. Rio tersenyum, menepuk dadanya sendiri, dan berbisik pelan, "Ini baru permulaan. Aku siap menjalani hidup baru dengan hati yang terbuka, iman yang tulus, dan tekad untuk belajar tanpa henti." Malam itu, ia tidur dengan tenang, tahu bahwa langkah mustahil yang selama ini ia takutkan kini telah menjadi kenyataan yang paling indah dalam hidupnya. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kamar kos Rio dengan lembut, membawa kehangatan yang berbeda dari sebelumnya. Rio duduk di tepi tempat tidurnya, menatap Al-Quran yang terbuka di meja. Hatinya penuh rasa syukur. Perjalanan panjang yang dimulai dari kebencian, skeptisisme, dan prasangka kini membawanya ke titik yang baru. Sebuah hidup yang penuh pemahaman, kedamaian, dan keyakinan. Setelah mengucapkan syahadat beberapa minggu lalu, Rio merasakan perubahan yang tak hanya menyentuh batin, tetapi juga setiap aspek hidupnya. Segala hal yang dulu dianggap penting, pengakuan sosial, debat yang selalu ia menangkan, dan rasa superioritas, perlahan kehilangan daya tariknya. Kini, yang lebih berarti adalah ketulusan dalam hati, kedamaian dalam pikiran, dan keinginan untuk hidup sesuai kebenaran yang ia yakini. Rio memulai hari itu dengan doa, bukan lagi doa yang terbatas oleh ritual, tetapi doa yang lahir dari hati yang bersih dan tulus. Ia berterima kasih atas perjalanan yang telah ia lalui, atas setiap pertanyaan, setiap kebingungan, dan setiap tantangan yang membawanya pada hidayah. Ia menyadari bahwa perjalanan spiritual bukanlah tentang kesempurnaan, tetapi tentang ketulusan dan kesungguhan dalam mencari kebenaran. Setelah itu, Rio berjalan ke kampus. Setiap langkah terasa ringan, berbeda dari sebelumnya. Ia menyapa teman-temannya dengan senyum hangat, mencoba membangun hubungan yang tulus, tanpa sikap sinis atau skeptisisme yang dulu selalu ia bawa. Beberapa teman terkejut melihat perubahan Rio, tetapi mereka menyambutnya dengan hangat. Rio merasakan bahwa hati yang terbuka dapat membangun jembatan, bukan sekadar membatasi diri dalam prasangka. Di kelas, Rio mendengarkan diskusi dengan penuh perhatian. Ia tidak lagi mencari kesalahan, tidak lagi berusaha memenangkan argumen, tetapi memahami dan menghargai pandangan orang lain. Setiap kata yang keluar dari teman-temannya ia resapi, menambah wawasan dan meneguhkan keyakinannya. Hatinya merasa damai, karena ia tahu bahwa iman sejati bukan tentang memenangkan debat, tetapi tentang memahami dan mengamalkan kebenaran dengan tulus. Suatu sore, Rio duduk di perpustakaan kampus, menulis catatan harian. Ia menuliskan perjalanan hidupnya, dari masa-masa penuh kebencian hingga langkah pertama menuju syahadat. Ia menulis tentang doa tanpa nama agama yang memberinya ketenangan, tentang Al-Quran yang menyingkap kebenaran, dan tentang keberanian yang muncul dari hati yang terbuka. Menulis menjadi cara bagi Rio untuk merenung, memahami, dan membagikan inspirasi kepada dirinya sendiri dan orang lain. Rio juga mulai berbagi pengalaman dengan teman-temannya secara perlahan.
Ia menceritakan bagaimana prasangka dan kebencian bisa menutup hati, bagaimana pertanyaan yang tulus dapat membuka jalan untuk pemahaman, dan bagaimana doa yang jujur tanpa embel-embel ritual bisa menenangkan jiwa. Teman-temannya mendengarkan dengan penuh perhatian. Beberapa terinspirasi, beberapa terkejut, tetapi semua menghargai kejujuran Rio. Satu malam, Rio duduk di balkon kosnya, menatap langit malam yang bertabur bintang. Hatinya terasa ringan, damai, dan penuh syukur. Ia menutup mata, merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Semua pengalaman yang ia lalui, keraguan, pencarian, doa, dan syahadat, sekarang menjadi bagian dari dirinya. Ia menyadari bahwa setiap langkah yang ia ambil, meskipun sulit, adalah bagian dari perjalanan menuju pemahaman dan kebahagiaan sejati. Rio juga mulai aktif dalam kegiatan sosial di kampus, membantu teman-teman yang membutuhkan, dan berbagi pengetahuan tentang Islam dengan cara yang inspiratif dan bijak. Ia belajar bahwa iman bukan hanya tentang keyakinan pribadi, tetapi juga tentang memberi manfaat bagi orang lain. Setiap senyum yang ia terima, setiap bantuan yang ia berikan, menegaskan bahwa jalan yang ia pilih adalah jalan yang benar. Pada suatu sore, Rio mengunjungi masjid kampus untuk ikut kegiatan pengajian. Ia mendengarkan ceramah tentang kasih sayang, kejujuran, dan ketulusan dalam beribadah. Setiap kata yang ia dengar menambah kedalaman pemahaman dan keyakinannya. Ia tersenyum dalam hati, menyadari bahwa hidupnya kini penuh dengan cahaya. Cahaya yang lahir dari kebenaran, ketulusan, dan iman yang tulus. Rio menulis dalam catatannya, hidup baru bukan tentang meninggalkan masa lalu sepenuhnya, tetapi memahami dan belajar dari perjalanan itu. Setiap keraguan, setiap kebencian, dan setiap pertanyaan adalah guru yang menuntun pada cahaya kebenaran. Syahadatku bukan akhir, tetapi awal dari hidup yang lebih bermakna. Malam itu, sebelum tidur, Rio menatap Al-Quran. Hatinya penuh harapan. Ia menyadari bahwa perjalanan ini belum selesai. Masih banyak hal yang harus dipelajari, masih banyak tantangan yang harus dihadapi, tetapi kini ia memiliki keyakinan dan ketenangan yang tak tergoyahkan. Ia tersenyum, menepuk dadanya sendiri, dan berbisik pelan, "Aku siap menjalani hidup baru, dengan iman yang tulus, hati yang terbuka, dan tekad untuk selalu belajar dan berbagi kebaikan." Di luar jendela, lampu kota berkilau, menambah keindahan malam. Rio menutup matanya dan tertidur dengan damai, tahu bahwa hidupnya kini telah menemukan arah. Ia tidak lagi terikat pada kebencian dan prasangka, tetapi dibimbing oleh cahaya iman, pemahaman, dan ketulusan. Keesokan harinya, Rio bangun dengan semangat baru. Ia menyadari bahwa hidup yang penuh inspirasi bukan sekadar impian, tetapi hasil dari perjalanan batin yang tulus, keberanian untuk menghadapi ketakutan, dan ketekunan dalam mencari kebenaran. Ia tersenyum, menatap dunia dengan pandangan yang berbeda, dan siap menjadi cahaya bagi dirinya sendiri dan orang lain. Hidup baru Rio adalah bukti bahwa perubahan sejati lahir dari hati yang terbuka, doa yang tulus, dan keberanian untuk mengikuti kebenaran. Ia menjadi inspirasi bagi teman-temannya, bagi orang-orang di sekitarnya, dan terutama bagi dirinya sendiri. Perjalanan panjang yang dimulai dari kebencian kini berakhir dengan kedamaian, cahaya, dan iman yang tulus. Sebuah kisah yang akan selalu dikenang sebagai titik balik dalam hidup Rio.